Oke, kita nunggu dulu 5 atau gimana ya? Atau kita mulai aja karena udah malam ya teman-teman. Wah, Berhubung juga karena kita ngebahasnya tentang depresi nih. Kita gak boleh banyak-banyak screen time ya. Oke, oke. karena yang nontonnya mungkin ada satu deh orang luar. Ini mau Oke, ini gak sih? teman-teman. Mulai aja ya. Iya, kakak. Oke, halo teman-teman Circles atau Sobat Circles. Karena kita kebetulan nama IG-nya atau komunitas kita itu namanya Ourselves Circle. Gimana komunitas ini kita tuh mewadahi ya. Mewadahi tentang teman-teman yang mau mengenal lebih dalam tentang kesehatan mental. Oke. Mau ngebahas tentang topiknya self-care versus depresi, gimana menjaga kesehatan mental Gen Z. Aku di sini Rora dan ada anggota lainnya, ada Teh Putri Jahro, Kakak Rise Hai. Putri Maulida, dan juga ada Kakak Rijal Muharam Bayhaki. Seneng banget di sini. Halo kakak Ya, Rijal. halo Kakak Rijal. Seneng banget di sini bisa ngobrol sama teman-teman atau sama kalian, terutama kalau ada yang nonton, karena biar mengedukasi tentang pentingnya self care nih, terutama buat kita yang hidup di era serba instan atau serba cepat ini. Nah, kalau teman-teman yang nonton di sini ada pengalaman ataupun pertanyaan langsung, boleh drop di kolom komentar, nanti coba kita bahas, ataupun kalau yang aku dibahas boleh nanti aku yang bahas ya. So, sebelum kita masuk nih ke self care, penting banget nih buat kita tahu banget apa itu self care, paham dulu juga apa itu self care, terus depresi juga apa, karena di sini topiknya self care versus depresi. Oke, sebaiknya aku bikin dulu ini nih judul di kolom komen, terus di apa namanya disematin ya, Boleh. self care versus Alright. nggak boleh nanti sama kakak Rise minta tolong buat di pin si komen Sudah. akunnya. Oke, terus karena tadi kita sebelum masuk ke pembahasan tentang self care versus depresi, penting banget buat kita paham dulu nih apa itu depresi. Jadi sebenarnya depresi itu bukan cuma sedih yang biasa, tapi kondisi mental yang serius yang bisa bikin kita atau seseorang merasa putus asa, kehilangan minat, ataupun kadang sulit gitu buat bangkit. Wait a minute. Terus menurut data nih ya, banyak Gen Z ataupun seumuran kita itu yang merasa atau mengalami yang namanya depresi, atau setidaknya pernah gitu merasa down. Dan faktor pemicunya itu banyak banget nih, macam-macam, mulai dari tekanan sosial, kapan nikah, kapan punya anak, kapan wisuda, dan lain sebagainya, ataupun tekanan akademis, terutama bagi kita ya, mahasiswa, banyak banget tugas dan lain sebagainya, tugas dari kanan kiri atas bawah itu banyak banget, sampai masalah keluarga ataupun hubungan bagi teman-teman yang punya pasangan. And then, siapa di sini terutama yang lagi nonton yang pernah merasa overwhelmed atau merasa banyak banget nih yang dipikirin dan lain sebagainya, atau merasa gak punya semangat, boleh drop di kolom komen, ditunggu sampai 10 detik dah. Boleh komen. Komen yang ini ya, yang bisa Boleh kita nonton, komen. yang pernah ngerasain overwhelmed atau ngerasa tertekan banget nih, boleh komen. Yang nonton jangan diem-diem aja dong. Gilang, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gak ada yang nanya. Boleh nanti kalau misalkan mau yang ada nanya bisa di akhir video.
atau akhir live ini juga bisa. Nah, oke, teman-teman. Ingat ya, kalau misalkan teman-teman yang lagi nonton pernah mengalami hal serupa, kalian itu nggak sendirian gitu. Ada banyak orang yang mengalami hal yang sama dan penting buat kita juga saling support. Jangan malah mengejek si itu depresi guys, gak boleh seperti itu ya. Iya. And then sekarang mari kita bahas soal self care-nya nih, karena tadi depresinya, kalau sekarang ini self care-nya nih. Nah, kalau self care sendiri buat teman-teman sendiri tuh apa sih definisi dari self care? Apa? Self care. Self care, mencintai diri sendiri atau peduli terhadap diri sendiri. Ah, betul sekali Kakak Rise, bahwa kalau misalkan self care itu merawat diri sendiri baik secara fisik ataupun mental pun bisa kita menjaga tubuh kita atau yang dianugerahi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik secara fisik ataupun mental ataupun maupun emosional ya. Dan self care ini sebenarnya bukan hal yang egois teman-teman, justru penting banget supaya kita bisa merasa bahagia dan juga tetap sehat. Nah, self care di sini juga bukan sekedar kayak jalan-jalan ataupun makan enak, atau bagi perempuan itu kayak beli skincare, make up, wasting money buat kecantikan dan lain sebagainya, bukan cuma itu, tapi termasuk kebiasaan sehari-hari seperti tidur yang cukup, terus screen time tuh dibatasi. Sebenarnya hari ini, malam ini seharusnya kita tuh udah tidur karena sebenarnya waktu tidur kita itu 7 sampai 8 jam ya. Terus olahraga yang cukup, terus membatasi waktu kita di media sosial, screen time tadi. Terus self care itu ngebantu banget buat ngisi energi dan menjaga keseimbangan emosi. Nah, teman-teman yang nonton nih, karena di sini ada 5, berarti ada 1 nih yang nonton ya. Apa sih kebiasaan self care favorit? Misalnya journaling atau sekedar dengerin musik, boleh drop di kolom komen. Nothing. Nothing. Ya. Karena mungkin orang-orang sudah lelah hari gini ya. Oke, terus selanjutnya sekarang nih lebih ke pertanyaan dari diri aku sendiri nih. Gimana ini self care bisa membantu kita melawan depresi atau setidaknya bikin kita merasa lebih kuat gitu. Nah, self care itu bisa dibilang kayak rajin ibadah baik spiritual, terus di emosionalnya kita bisa jadi lebih tahan banting atau nggak gampang terpengaruh oleh hal-hal negatif yang bisa bikin kita cepat stres ataupun sedih. Nah, self care ini juga bisa berupa mindfulness teman-teman di BKI ataupun di psikologi pastinya nggak aneh ada yang namanya mindfulness nih ataupun kesadaran diri. Coba nih luangin waktu beberapa menit buat duduk tenang, tarik nafas, dengarkan apa yang kalian rasakan. Simple, tapi itu sebenarnya ampuh banget buat mengurangi kecemasan dan menambah fokus kita. Kalau di Islam ada namanya apa tuh teh? Muhasabah gitu ya, kalau nggak salah. Mindfulness itu. Betul. Iya betul sekali, muhasabah. Nah, ada juga Berintrospeksi diri. betul sekali, terima kasih Teh Jaro dan Karisa atas jawabannya mengenai mindfulness. Nah, ada juga yang namanya me time nih teman-teman, buat kalian yang sibuk sekolah, sibuk kuliah, kerja, or anything else, mungkin ataupun aktif di media sosial, coba deh kalian bisa luangin waktunya sebentar buat melakukan hal-hal yang kalian suka tanpa merasa terpaksa, dan ini bisa bantu kalian buat recharge energi mental kalian. Oke, nah terus I have any tips buat teman-teman yang mungkin lagi merasa overwhelmed ataupun depresi, terutama saya juga sebagai pembicara di sini.
karena kita pasti banyak banget tekanan ya di dalam sosial, akademis dan juga lain sebagainya. Di sini aku akan ngasih tips, setidaknya ada 4 dari aku. Yang pertama yaitu teman-teman bisa atur jadwal tidur yang cukup. Coba tidur minimal 7 sampai 8 jam dalam sehari. Karena tidur cukup itu sebenarnya basic banget ya buat menjaga kesehatan mental kita, menjaga kewarasan kita. Lalu yang kedua yaitu kurangi waktu di media sosial ataupun screen time. Kadang kita itu bisa lupa gitu kalau misalkan di medsos bisa jadi racun, toksik karena kebanyakan hal-hal yang sebenarnya gak perlu kita konsumsi gitu ya, yang sebenarnya kita lihat jadi kelihatan dan nambah juga anxiety sih sebenarnya kalau misalkan banyak-banyak screen time di medsos. Lalu yang kedua itu cari teman bicara. Nggak ada salahnya kok cerita ke teman ataupun ke keluarga. Kadang kita tuh cuma butuh didengarkan. Ya, iya Didengarkan nggak tuh? betul. Sebenarnya kita tuh cuma butuh didengarkan, gak perlu kok dia respon yang gimana-gimana banget. Dengan didengarkan juga itu cukup banget buat mengurangi stres kita. Terutama kalau misalkan teman-teman yang punya kucing itu juga bisa loh kayak ngobrol sama kucing meskipun dianggap agak gimana, tapi itu sebenarnya works buat ngurangin kita depresi ataupun stres. Terus yang keempat, yang terakhir tips dari aku yaitu olahraga ataupun gerakan ringan. Meskipun itu cuma jalan-jalan ataupun olahraga yang bantu buat meredakan stres ya. Bisa kayak teman-teman yang suka dance, boleh gitu dance sendirian tuh gak masalah di depan kaca, gak apa-apa kok gitu. Setidaknya mengurangi stres kalian gitu ya. Asal jangan di depan Iya. orang tiba-tiba joget itu ya mungkin itu sudah depresi berat ya teman-teman. Oke, jadi penutup buat pemaparan aku tentang self-care versus depresi, menjaga kesehatan mental Gen Z ini. Jadi buat teman-teman, kesimpulan dari yang aku sampaikan, self-care itu bukan sekedar tren, tapi kebutuhan sebenarnya buat kita semua, terutama yang lagi berjuang dengan kesehatan mentalnya. Ingat ya teman-teman, merawat diri itu bukan tanda kita tuh sebagai lemah gitu, tapi kita mensyukuri nikmat apa yang telah Allah berikan ya. Terus tandanya kita juga sayang dan peduli terhadap diri kita sendiri. Oke, akhir kata dari aku, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton atau ikutan live di luar kita berempat. Kalau misalkan ada yang ditanyakan dari pemaparan aku tadi, boleh drop di kolom komen ataupun DM ke aku sendiri juga boleh. Oke. Next, boleh dari Kakak Rise, Kakak Putri ataupun Kakak Rijal untuk memaparkan tema dari depresi ini sendiri dengan another judul. Nih, sok Pejar. Risa dulu mungkin Risa. Ini rada nge-lag, maaf. Kalau misalnya untuk dari aku sendiri mengenai depresi ini, aku akan membahas tentang stigma dan miskonsepsi tentang depresi. Kan kita tahu ya mungkin oke lah untuk Gen Z atau misalnya milenial itu udah aware gitu sama yang namanya mental health. Tapi kan untuk sebelum-sebelumnya apalagi orang-orang tua, orang awam gitu ya, itu masih belum yang namanya aware kayak apaan sih yang kayak gitu doang, apaan sih kan apa ya namanya kita Gitu-gitu juga kayak itu. ya kayak gitu doang, apaan sih, malah adu nasib kan ya, kan banyak gitu ya stigma gitu ya di masyarakat yang memang melekat, yang misalnya ya bahwa anggapan yang tadi misalnya orang yang mengalami depresi itu katanya emang itu kurang bersyukur atau tidak berusaha keras untuk berbahagia, padahal kan mungkin mereka kan nggak tahu gimana usaha orang yang depresi ini untuk mencapai bahagianya sendiri gitu kan. Nah, padahal depresi adalah memang masalah kesehatan yang melibatkan ketidakseimbangan dalam otak yang bisa dipengaruhi oleh genetik gitu ya. Jadi untuk depresi itu bukan hanya tentang lingkungan aja, tapi dari genetik juga bisa, lingkungan serta memang mungkin cobaan hidup yang berat gitu ya.
Terus juga Ya. stigma, ada juga miskonsepsi gitu ya tentang depresi ini. Misalnya kayak, oh depresi bisa kok diatasi sama, udahlah berpikirnya positif aja, nggak usah tuh berpikir yang buruk-buruk atau enggak, masalah yang kayak gitu mah udah lupain aja, nggak usah dipikirin, pasti kan banyak ya. Tapi ternyata nggak bisa seperti itu gitu kepada orang depresi. Misalnya di bawah stres masih bisa gitu ya dibilang kayak gitu, tapi kan untuk depresi udah nggak bisa, malah harus dibantu oleh tenaga profesional gitu, tenaga Betul. ahli dalam itu kan. Jadi orang yang mengalami depresi ini seringkali misalnya udah berusaha untuk lebih baik, tapi mereka juga butuh gitu lebih dari sekedar pikiran positif, yaitu misalnya datang ke tenaga profesional ataupun memiliki yang tadi ya tentang self care atau teman-teman untuk curhat sendiri gitu. Jadi makanya kita itu mulai dari sekarang gitu ya, udah nggak apa orang awam, cuman kan kita udah belajar gitu ya, jadi oke lah gimana kita tuh bisa menghilangkan stigma atau misalnya miskonsepsi dari tentang depresi ini, atau misalnya tentang mental health gitu ya, harus lebih aware gitu. Dan kayak oh ini tuh memang udah penting, memang penting gitu, bukan yang kayak apaan sih, bukan yang hanya kayak gitu aja. Atau misalnya teman-teman di sini yang lagi nonton gitu ya, pernah nggak sih mendengar stigma-stigma atau miskonsepsi yang udah tadi aku jelasin gitu ya? Mungkin ada yang pernah, ada juga yang enggak, tapi biasanya untuk umur-umur kita yang segini, yang mungkin orang tuanya masih awam gitu ya, pasti pernah banget mendengar stigma-stigma, ataupun misal kitanya juga kayak pernah gitu menjudge orang kayak apa sih gitu doang. Nah itu berarti kita juga termasuk orang yang menganut stigma terhadap depresi gitu ya. Nah itu tentang stigma, dan aku juga di sini mau menyampaikan tentang pentingnya dukungan sosial terhadap orang-orang yang mengalami depresi gitu ya. Jadi untuk dukungan sosial terhadap orang-orang yang mengalami depresi ini sangat dibutuhkan gitu ya, dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan gitu ya. Jadi bukan hanya keluarga aja, misalnya kan besar ya, biasanya orang-orang yang depresi itu pasti yang sudah dewasa gitu ya. Anak kecil kayaknya jarang banget gitu ya yang udah depresi. Yang dewasa pasti memiliki teman gitu ya. Makanya misalnya nih kita, atau misalnya teman-teman yang ada di sini punya nih teman yang kayak aduh lagi depresi atau misalnya lagi stres, kalau misalnya teman-teman mampu, atau misalnya teman-teman kayak oh aku siap nih, misalnya dia itu ada yang aku mau curhat nih, kalau teman-teman mampu dan ngerasa kayak oke, aku siap gitu ya untuk menampung apa yang sedang mereka rasakan gitu, menampung. Kan kadang kalau misalnya mereka sedih atau mereka lagi kesel apa gimana, terus cerita ke kita, kadang energinya keserap gak sih? Iya, Gak sih? energi ini ya negatifnya ya kita. Jadi kalau misalnya emang teman-teman kayak aduh aku juga lagi capek, aku nggak siap nih ngedenger, mendingan jangan, daripada nanti teman-teman juga malah jadi sakit gitu ya. Nah mendingan jangan. Tapi kalau misalnya kayak oke, aku lagi nggak bisa nih ngedengerin kamu untuk cerita, mungkin oke, sabar aja gitu ya. Atau misalnya teman-teman itu memberikan dukungan lain ya, dukungan moral atau apa, selain misalnya kalau kan itu belum mampu gitu untuk teman-teman gitu, teman-teman. Mungkin itu ya dari aku tadi tentang stigma dan miskonsepsi, serta tadi ya untuk pentingnya dukungan sosial terhadap orang depresi. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Kak Karise. Terima kasih Kak Karise. Kan buat mungkin selanjutnya ya maaf ya. Oke, selanjutnya mau dilanjutin sama Kakak Jaro atau mau sama Kakak Rijal nih? Kakak Ijal, siap Ferry ya. Kakak. Oke, mungkin sama aku dulu ya kakak-kakak. Silakan Kakak Putri.
ya mungkin aku akan membawakannya itu adalah fakta dan mitos tentang depresi dan juga di zaman sekarang gitunya era digital tentang depresi di kalangan Gen Z ataupun di kalangan milenial gitu ya. Nah, fakta dan mitos depresi. Terkadang orang yang depresi itu tidak sadar bahwa dirinya itu depresi. Juga orang yang terkadang merasa dirinya itu depresi, padahal dia itu tidak depresi, cuman mengaku bahwa dirinya itu depresi. Nah, gitu ya, Kak? itu iya, gitu. Jadi merasa bahwa dirinya itu, wah ini depresi berat, aku harus ke psikolog, aku harus begini-begini. Padahal itu teh bukan gitu, ada cara-caranya tersendiri gitu buat melihat yang depresi itu seperti apa. Karena orang depresi itu kita tidak bisa menggampangkan atau meringankan bahwa halah cuman masalah segitu. Terus juga termasuk ya ke diri kita, kalau misalkan punya masalah apapun jangan pernah diam terus membiarkan masalah tersebut buat dibiarkan, tetapi coba untuk mengatasi walaupun hanya bercerita gitu. Nah, di dalam mitos dan faktanya itu depresi itu terkadang di mata masyarakat yang awam disebut dengan orang yang epesan atau orang yang orang ini mah kayak orang yang mentalnya itu mental lemah gitu. Dia tuh orang-orang yang payah, tidak bisa apa-apa teh harus ngeluh atau apa-apa teh pasti tidak bisa. Padahal itu teh bukan termasuk kepribadian dia dan tidak bisa dikatakan bahwa dirinya itu seperti yang dikatakan tadi oleh pandangan-pandangan tersebut, karena ada sudut pandang yang memang banyak yang kayak kurang aware gitu. Ini mau disadari ataupun tidak disadari. Nah, untuk bisa disadarinya itu coba untuk kita bisa mengenal tuh tadi yang udah disebut apa ya dikatakannya tuh Tabu ya, Kak? hal yang tabu. Padahal itu adalah konsumsi masyarakat yang pasti semua orang rasakan, dari mulai stres tingkat ringan, kemudian pertengahan dan akut, begitupun juga depresi. Banyak orang-orang yang halah itu mah bukan masalah, itu mah penyakit orang-orang luar biar keren we, padahal mah bukan. Itu teh adalah penyakit-penyakit yang memang selalu menghantui orang-orang yang ada di sini gitu. Nah, saya akan memasukkan perspektif Islam ya tentang depresi. Perspektif Islam tentang depresi ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah huzan atau sedih atau goma atau ham atau blok ya atau asap. Nah, kalau huzan itu tahu kan yang kisah Nabi Muhammad ketika Paman Hamzah meninggal, terus Siti Khadijah juga meninggal, disebut dengan Yaumul Huzan atau hari kesedihan, di mana Nabi Muhammad juga mengalami depresi. Tetapi depresinya Nabi Muhammad tidak bisa disamakan dengan kita karena beliau itu seorang pembawa risalah. Tentu beliau itu adalah seorang bapak psikologi yang luar biasa dan tentu tahu cara menangani depresi tersebut. Nah, ternyata depresi juga sudah ada di zaman Nabi gitu. Nah, itu teh harus kita pahami gitu. Ternyata hal hal besar juga Nabi bisa mengatasi hal tersebut dengan cara yang lebih islami gitu. Nah, apa sih caranya teh? Sabar. Kalau kita nyebut sabar ke orang depresi pasti ngamuknya teh sabar. Emang sabar teh mudah, sabar mah semudah kata-kata tapi susah emang. Nah, kita cara memberikan istilah sabar itu dengan cara sabar yang seperti apa. Dalam sabar itu mungkin bentuk sabar itu tidak bisa dikatakan bahwa dia cukup diam, tidak menangis, itu dikatakan sabar, tidak. Tetapi mungkin dia dengan menangis itu termasuk sabar. Dia dengan bisa mengucapkan hal-hal unek-unek di dalam dirinya itu termasuk sabar. Orang yang diam mungkin dia sudah
menyalurkan ekspresi depresinya melalui bermunajat kepada Allah, itu bagi orang yang soleh, orang-orang yang salih gitu. Kemudian Imam Ghazali juga memberikan tips-tips cara buat menghilangkan depresi tersebut, karena depresi itu bersumber dari hawa nafsu. Nafsu di sini teh bukan dimaksudkan nafsu birahi ya teman-teman, tapi nafsu di sini itu nafsu manusia, nafsu yang dimana kita itu memiliki sifat malakutiyah ataupun syaitoniah. Nah, sifat depresi ini teh bukan berarti syaitoniah, tapi tinggalnya tuh di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu fitrah manusia, ketika ditekan pasti ada ekspresi yang dikeluarkan. Entah itu stres, entah dia itu mulai merasakan bahwa ya ini teh tekanan ini teh buat saya lebih maju lagi, sadar gitu, aware ke tekanan ini teh, jadi dia mengambilnya positif. Ada juga yang mengambilnya negatif hingga berujung kepada depresi gitu ya. Nah, kayak tazkiyatun nafs, penyucian diri. Penyucian diri itu dengan cara apa? Membaca istighfar, berzikir, bersolawat. Kenapa harus menggunakan metode itu? Karena dengan metode itu kita bisa lebih meringankan di dalam dada kita gitu ya, di dalam pikiran-pikiran kita, agar kita itu bisa terangkat gitu hal-hal yang negatif. Karena hal-hal negatif itu termasuk energi, dan zikir-zikir, sholawat, istighfar itu juga energi positif, di mana energi negatif itu disapu habis dengan energi positif seperti itu. Kemudian ada di dalam Al-Quran juga nih ya, ada mujizat ini sebagai Al-Quran itu kan dikatakan sebagai asyifa atau obat. Nah, asyifa itu tentu obat itu ya, tentu itu mengobati seluruh penyakit yang ada di muka bumi ini. Walaupun apa sih, aku baca Al-Quran aja nggak kerasa, aku baca Quran aja merasa masih hampa. Mungkin ada tata cara yang kurang tepat dalam membaca Al-Quran sehingga tidak merasakan kehusyuan atau kesyahduan dalam membaca Al-Quran seperti itu. Nah, ada nih di dalam Al-Quran cara pengobatan depresi ini. Yang pertama itu mengikuti petunjuk ajaran Rasulullah ya. Sudah tadi dijelaskan, Rasulullah juga punya cara tersendiri. Cara tersendiri Rasulullah mungkin berdiam diri, bermunajat kepada Allah menggunakan doa-doa khusus beliau gitu ya. Kayak a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, seperti itu. Iya, itu obat, itu teh doa-doa depresi, doa-doa terhindar dari pikiran-pikiran negatif. Kemudian istiqomah, teguh pendirian dalam bertauhid kepada Allah. Kok nyambungnya ke tauhid ya? Berarti kalau misalkan depresi nggak bertauhid kepada Allah, berarti musyrik dong. Enggak begitu pikirannya. Kenapa harus istiqomah berteguh? Karena dengan kita berpikiran positif dan kita menambah keyakinan kepada Allah, dada itu akan terasa lapang. Apa yang dimaksudkan lapang? Merasakan ketenangan, merasakan hal-hal yang memang dirasakan oleh seorang mukmin sejati, seperti itu. Kemudian optimistik, ya jelas itu harus dimiliki setiap orang, karena orang yang depresi tentu orangnya itu pasti pesimis. Bukan pesimis dalam artian merendahkan diri. Orang pesimis itu bukan berarti berendah saja. Orang pesimis juga bisa ditunjukkan seperti orang yang kuat, padahal dia itu tidak kuat gitu. Orang yang memanipulatif ekspresi seperti itu. Kemudian ada tidak akan dikatakan mencintai Tuhannya kalau misalkan kita tidak bisa menghadirkan orang yang dicintai itu di dalam hati ataupun di dalam setiap tindakan, dan merasa bahwa apa yang diinginkan oleh Tuhannya itu ya harus dilakukan karena kita mencintai Tuhan, seperti itu. Di dalam surat At-Taubah dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, itu juga sebagai penguat kita gitu, supaya depresi-depresi di dalam diri kita itu sedikit demi sedikit itu hilang gitu ya. Bukan hilang, teratasi dari hal-hal negatif. Kemudian bersyukur. Bersyukur emang mudah bersyukur.
Ya, kembali lagi karena kan ini masuknya kepada akhlak atau perilaku yang memang perilaku itu bukan sekedar membicarakan definisi seperti sholat itu apa dari takbiratul ihram kemudian diakhiri salam, tetapi kalau akhlak itu tingkah laku itu diberikan sarana bersyukur itu seperti apa. Nah, kan Allah berkata di dalam surat Al-Fatir, segala puji bagi Allah dan telah menghilangkan duka cita dari kami. Itu tuh termasuk ucapan, dari segi ucapan. Kita tuntun dari segi ucapan dulu kepada Allah, kemudian sesungguhnya Tuhan kami benar-benar menghampang, ya, mengampuni lagi memahami syukur kita. Itu di surat Al-Fatih ayat 34. Jadi karunia dan nikmat Allah itu akan terasa. Kan ada ya dalam perkataan dari Gautam, ada salah satu filosof Gautam gitu ya, mengatakan bahwa jagalah pikiran positifmu, karena dari pikiran itu akan menciptakan perkataan, dari ucapan itu akan menghasilkan perbuatan, dari perbuatan itu akan menghasilkan kebiasaan, dari kebiasaan itu juga akan menghasilkan nilai hidup, dari nilai hidup akan menghasilkan tujuan hidup. Nah itu, saking kita harus menjaga pikiran kita, pikiran juga itu masuk ke dalam ucapan, dari tingkatan setelah pikiran itu ucapan. Jelas di sini berarti tindakan utamanya itu ucapan. Setelah ucapan kemudian menuju tindakan. Selanjutnya itu memperbanyak doa. Yang tadi sudah dijelaskan salah satu doanya. Kemudian doa itu kan tidak seharus kita, karena aku gak bisa bahasa Arab, karena aku orangnya itu gak dekat sama Allah, jadi gimana dong berdoanya? Cukup dengan bahasa sendiri. Ya Allah, hamba merasakan bahwa diri hamba ini tidak mampu atas ujian-ujianmu, tapi hamba yakin hamba diberikan kemudahan dan diberikan jalan atas cobaan-cobaanmu, karena kan Allah itu maha memahami segala bahasa dan memahami hati manusia gitu, niat manusia saja sudah tahu, apalagi dengan berkata-kata bahasa-bahasa kita sendiri gitu kan. Ada ya bagi orang-orang yang mungkin masih awam untuk bahasa Arab ataupun doa-doa lainnya. Kemudian senantiasa beristighfar dan beramal soleh. Dan mungkin sekian dari saya kepada Rijal. Apakah ada Rijal? Halo Kakak Rijal. Oke, sembari menunggu Kakak Rijal, sebelumnya terima kasih atas pemaparannya kepada Kak Rise ataupun Kak Putri, dan ternyata dari pembahasan kita sebenarnya berkesinambungan ya. Dari yang tadi bahwa yang stigma dari Kakak Rise bahwa di kita itu masih tabu ya kalau misalkan ada yang mengalami depresi ataupun orang tua yang kolot gitu ya, yang menganggap kayak naon gitu-gitu wae dan lain sebagainya. Terus yang disampaikan sama Kakak Putri tadi bahwa Nabi Muhammad SAW ketika ia mengalami tekanan, depresi dan lain sebagainya, dia menyendiri sesuai dengan apa yang tadi aku sampaikan mengenai self care, yaitu mindfulness ya, dimana lebih ke me time ya. Terus ada doanya tadi kayak a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terus ada di surat At-Taubah dan lain sebagainya. Wah, Masya Allah sekali. Pokoknya banyak sekali insight baru yang masuk pada malam hari ini. Wow. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini Mungkin dari ya silakan. ada yang mau bertanya, ini teh siapa ya? Nggak ada yang bertanya. Mungkin sudah paham. Karena kita Masya Allah. Lihat saja di kolom komennya. Alhamdulillah. Orang-orang alhamdulillah ya positif sekali itu tanggapannya. Iya. Terhindar dari depresi mungkin ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Kakak Rijal sepertinya mana ya ini orangnya? Gimana nih? Aku Kakak Rijal, boleh kita sebutkah di kolom komen atau
kepada Kakak Risa selaku admin penyelenggara dari live pada malam ini, boleh bisa di-tag dengan yang bersangkutan. Oh gitu. Bentar. Kok gak bisa? Coba aku ya, mau dicobain. Apa sih ya? Aduh, aku nggak punya nomor yang baru. Di sini di HP yang ini nggak bisa nge-WA. Bentar ya. Aduh, aku kok gak followan lagi, jadi gak bisa nge-tag. Iya, sama. Gimana sih ngetengnya pakai app? Iya, pakai app. Gak muncul loh. Nah, itu orangnya ada nonton. Jal. Ayo, Mana? Kakak Rijal, is you turn. Kamuan. Ditunggu 1 menit Kakak Rijal untuk memaparkan tema mengenai depresi ini. Kata Kakak Rijal di grup kuotanya habis. Aduh, Terus gimana? apakah mau kita tutup Rijal? aja, Kak? Boleh Berhubung tutup kita sudah 30 menit lebih ya, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Panjang sekali. Ya, panjang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau begitu, mau ditutup aja, kakak-kakak semua? Ya betul. Boleh, boleh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk live hari ini dicukupkan sekian dari satu tema depresi dan juga ada 3 judulnya. Tadi ada self care, ada stigma, terus apa lagi tadi Kakak Rise? Dukungan sosial. Dukungan sosial, terus dari Kakak Jahro juga dengan berbagai ayat Al-Qur'annya yang sangat Masya Allah. Dan juga semoga yang nonton tadi, banyak sih yang nonton tapi yang keluar, semoga bisa mendapatkan barokah dan insight baru, wawasan baru dari kita semua ya. Meskipun kita masih belajar. Apa itu Kakak Rijal? Oh, sok. Oh, Baru aja mau Kakak ditutup. Rijal masuk. Oke, Kakak Rijal. Silakan Kakak Kakak Rijal. Rijal. Tidak jadi ditutup. Maaf, habis kuota. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Silakan untuk Kakak Rijal memaparkan materinya. Meng-like. Materi apa ini? Itu yang kamu depresi. Depres. Kamu tadi udah belum nyari? Udahan ini udahan. Belum sok ya. Tungguin Anda. Oh, nungguin aku. Iya. Jelasin apa ini? Iya. Kamu tentang depresi Kamu apa? nyari nggak? Nggak tahu, baru tahu sekarang. Istighfar Rijal. Astagfirullah. 30 kali, Jal. Astagfirullah 30 kali. Oke. Jadi ini gimana Kak disepakatinya, apakah mau menunggu saudara Rijal sembari mencari materi atau kita cukupkan sekian? Karena besok kita saja aja. Ya udah cukupkan aja. Jangan dulu. Ijal, orang-orang depresi itu kayak apa aja sih, Jal? Tolong sebutin, Jal. Saya ciri-ciri orang depresi. Oke, kayak ciri-ciri orang depresi. Ayo, kayak Rijal. Boleh 7 menit tuh, Kak Rijal. anjay 7 menit. Boleh, sok. Depresi. Iya, orang-orang depresi itu. Iya. Sedih, gimana sedihnya teh? Pak Rijal. Ciri-cirinya sok weh.
Udah belum jam? Apa jam sendiri aja? Bentar, nge-lag bentar. Oh, Apa tadi itu Teh Jaro? Ciri-ciri orang depresi itu kayak apa aja, Oh, Gal? ciri-ciri orang depresi. Nah, itu kayak hampa dalam hidup. Kayak hampa Iya. dalam hidup tuh kayak gimana ya? Sendirilah. Iya, Kayak banyak masalah, iya, iya sih berat banyak banget tekanan. hidupnya. Iya, Ya gitu. Pokoknya mah orang depresi. Banyak pikiran lah pokoknya mah. jadi oh banyak gitu. gimana kalau kesehariannya? Apa? Kesehariannya teh gimana kelihatannya kalau orang depresi teh? Kayak gimana ya ekspresinya teh? Kayak Murung. murung boleh, kayak orang bad mood lah. Kayak bad mood gitu ada yang kayak pendiam. Oh gitu. Oke, Kakak Rijal izin bertanya dong. Ya, Gimana sih? boleh. Gimana sih? Kan tadi udah dipaparin ya banyak banget nih, ada stigma, dukungan Yang mana aja? sosial. Banyak pokoknya, Iya. tapi aku mau nanya nih kayak gimana sih cara penanganan gitu depresi menurut Kakak Rijal sendiri gitu. Selaku mahasiswa bimbingan konseling Islam. Betul. Iya. Setuju. Kasihan sekali Kakak Rijal dengan jaringannya. Majalaya, Majalaya. Terus Kebanjiran. Sudah mungkin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Materinya lumayan. Sangat menarik sekali Bapak Rijal. Ya, menarik sekali sampai-sampai orangnya nonton nih, ada orangnya. Mungkin kalau udah gitu dicukupkan sekian aja ya, karena udah mau jam 11 teman-teman. Iya. Oke, jadi terima kasih untuk semuanya, baik dari Kakak Rise, Kakak Putri, Kakak Rijal, dan seluruh tim pokoknya dari komunitas Step Circle. Terus terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton, meskipun sekali-sekali gitu ya. Jadi terima kasih buat yang udah ikutan live hari ini. Kalau ada pertanyaan ataupun cerita, boleh drop di komen lagi di kolom komen atau bisa DM ke IG dari Kakak Putri, Kakak Risa, Kakak Rijal atau aku sendiri. Bisa juga di @our safe circle. Kalian juga bisa di sana kayak konsultasi, enggak konsultasi kayak cerita juga gitu, gak apa-apa ya. Boleh. So, yuk kita saling support dan ingat bahwa kalian itu nggak sendirian. Sampai jumpa di live berikutnya ataupun di konten-konten yang lain dari Safe Circle. Jangan lupa tetap jaga diri dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rara. dari akuin matiin ya. Ya, Iya. nanti minta videonya ya. Siap. Bye bye. Upload ke YouTube. Bye bye. Bye-bye. Boleh. Bye.